Ramalan zodiak Aquarius di bulan Juni 2025. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel zodiak harian satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas zodiak Aquarius di bulan Juni 2025. Nah, seperti apa yang akan muncul dan seperti apa yang akan terjadi untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aquarius di bulan Juni 2025. Yuk langsung saja disimak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dan di hadapan teman-teman sudah ada satu deck kartu tarot yang tentu saja sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Dan langsung saja seperti apa yang akan terjadi untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aquarius di bulan Juni 2025. Di poin yang pertama, memang di sini kalau bisa dikatakan di poin pertama ini kamu harus bisa untuk lebih mensyukuri dulu. Mensyukuri dulu segala sesuatu yang ada dalam diri kamu. Memang ya tidak semuanya berada dalam satu keadaan yang dimana kondisinya itu baik ya. Tapi di sini kamu juga harus bisa untuk lebih mensyukuri dengan beberapa situasi-situasi yang ada di dalam kondisi kamu secara keseluruhan. Sehingga memang kamu juga harus bisa untuk lebih memperhatikan juga situasi-situasi yang ada di dalam diri kamu secara keseluruhan. Dan kemudian juga dalam situasi yang terjadi saat ini kamu juga nggak usah terlalu berharap ya terkait dengan beberapa situasi yang tidak bisa kamu kendalikan. Sehingga memang dalam situasi yang terjadi saatnya adalah kamu juga harus bisa untuk lebih mensyukuri beberapa hal bagus yang ada di dalam diri kamu saat ini. Karena apa? Kamu juga nggak usah terburu-buru. Sehingga memang kalau bisa dikatakan saat ini kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi di dalam diri kamu sekarang. Dan kemudian juga kamu harus bisa untuk lebih bersyukur gitu loh. Nggak usah terlalu emosional juga, nggak usah terlalu sakit hati juga dengan pencapaian orang lain. Karena apa? Setiap orang itu juga punya jalurnya masing-masing, punya jalannya masing-masing. Ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, kebetulan di sini kamu juga dalam kondisi yang nggak bisa cepat dan juga memang juga agak sedikit melangkah pelan ya di bulan Juni 2025 ini. Sehingga emang kalau bisa dikatakan saat ini kamu pun juga harus bisa untuk lebih bersyukur seharusnya dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi pada diri kamu. Dan kemudian dalam situasi yang terjadi berikutnya adalah kamu nggak usah terlalu khawatir. Sehingga memang kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur seharusnya dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi di dalam posisi diri kamu. Sehingga untuk kedepannya kamu juga seharusnya bisa untuk lebih mensyukuri segala perjalanan yang ada di dalam posisi kamu secara keseluruhan. Dan kemudian situasi yang berikutnya, kamu juga nggak usah terlalu khawatir, nggak usah terlalu cemas gitu loh dengan beberapa situasi-situasi yang terjadi di dalam posisi kamu secara keseluruhan. Sehingga memang kamu juga bisa untuk lebih bersyukur seharusnya dengan pencapaian yang baik yang ada bagi diri kamu. Dan sekarang ini fokus kamu adalah memperbaiki kesalahan yang ada, apalagi ini adalah pertengahan tahun 2025. Jadi ya dalam usaha, dalam pekerjaan, ketika ada sesuatu yang kamu anggap keliru, ketika ada sesuatu yang kamu anggap salah, ya maka itu harus diperbaiki dulu. Sehingga dengan kau bisa untuk memperbaiki ini, tentu juga nanti akan ke depannya memberikan dampak yang positif untuk diri kamu. Dan kemudian omongan negatif orang lain, sama seperti Capricorn ya, apalagi bagi kamu yang lahir di bulan Januari. Omongan negatif orang lain, sudahlah, nggak usah terlalu dipikirkan. Karena terkadang terlalu sakit hati gitu loh, terlalu memikirkan omongan orang lain. Sehingga apa? Segala sesuatu yang toksik, segala situasi yang toksik tentu ini juga nanti akan mampu untuk bisa kamu minimalkan ketika kau bisa untuk menyingkirkan segala sesuatu yang ada di dalam posisi diri kamu. Dan kemudian dalam situasi yang terjadi berikutnya adalah kamu juga nggak usah terlalu ada kecemasan yang berlebihan terkait dengan beberapa situasi-situasi yang ada di dalam diri kamu. Karena apa? Kalau bisa kita katakan sekarang ini kamu juga sudah mulai bisa untuk merasakan adanya beberapa hal baik dan juga sudah mulai bisa merasakan adanya beberapa hal positif yang ada di dalam diri kamu secara menyeluruh. Dan kemudian
dalam situasi yang terjadi saat ini adalah kamu juga wajib untuk bersyukur. Karena setidaknya dalam usaha, dalam pekerjaan, pelan-pelan kamu juga sudah mulai menyelesaikan satu persatu masalah-masalah yang ada. Dan kemudian dalam situasi yang terjadi berikutnya adalah kamu juga nggak usah terlalu khawatir dengan beberapa permasalahan-permasalahan yang ada di dalam diri kamu. Ada beberapa masalah, iya memang betul kamu juga merasakan ada beberapa kemungkinan-kemungkinan masalah-masalah yang muncul. Tapi di sini kamu juga nggak usah terlalu khawatir dengan beberapa permasalahan-permasalahan yang ada pada kondisi kamu saat ini. Karena apa? Sesulit apapun, kamu juga sudah mulai bisa mampu untuk menyelesaikan keadaan-keadaan yang terjadi secara keseluruhan. Sehingga memang kamu juga sudah mulai bisa untuk bertemu dengan beberapa keadaan-keadaan yang kamu rasakan sekarang sudah mulai bisa membaik di dalam diri kamu secara keseluruhan. Sehingga apa? Kondisi kamu saat ini kamu juga sudah mulai bisa untuk merasakan adanya hal-hal yang positif dalam posisi pekerjaan dan juga usaha kamu. Dan kemudian di posisi yang terjadi berikutnya adalah di sini kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur terkait dengan posisi finansial kamu. Terkait dengan posisi finansial, memang kamu juga wajib untuk mensyukuri segala sesuatu yang baik yang ada di dalam posisi kamu saat ini. Ada beberapa perkara, iya, secara personal kamu pun juga merasakan. Ada beberapa perkara-perkara yang muncul, ada beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi. Sehingga memang kamu pun juga harus bisa untuk lebih mensyukuri dengan beberapa hal baik dan juga mensyukuri dengan beberapa hal positif yang ada di dalam diri kamu secara keseluruhan. Ada beberapa problem, iya, memang betul. Secara personal kamu dalam situasi finansial juga merasakan ada beberapa situasi keuangan yang memang lebih banyak pengeluarannya di beberapa waktu terakhir kemarin. Tapi di sini kamu juga harus bisa untuk lebih mensyukuri dengan beberapa situasi-situasi yang baik yang ada di dalam posisi kamu secara keseluruhan. Sehingga untuk posisi kedepannya kamu juga jangan sampai ada kekhawatiran dan juga jangan sampai ada ketakutan-ketakutan yang harus ditakutkan secara berlebihan. Karena ya memang dalam situasi saat ini setidaknya kamu juga wajib untuk bersyukur dengan beberapa hal baik dan juga bisa bersyukur dengan beberapa hal positif yang ada di dalam diri kamu secara keseluruhan. Dan kemudian dalam situasi yang terjadi berikutnya adalah kamu juga jangan cemas. Masih ada kok rezeki-rezeki yang baik, masih ada rezeki-rezeki yang lancar yang ada di dalam posisi diri kamu. Sehingga di sini kamu juga jangan terlalu cemas, jangan terlalu khawatir terkait dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi di dalam posisi diri kamu. Soal rumah tangga memang juga masih ada lah rumah tangga yang bermasalah. Tapi di sini kamu juga harus bersyukur karena di bulan Juni 2025 setidaknya walaupun memang ada beberapa kemungkinan-kemungkinan masalah-masalah yang muncul, kamu juga sudah mulai bisa untuk menyelesaikan keadaan yang ada dengan sebaik mungkin. Jadi memang saya rasa dalam situasi saat ini kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur terkait dengan beberapa hal baik dan juga bersyukur dengan beberapa situasi-situasi yang positif yang ada di dalam diri kamu secara menyeluruh. Dan kemudian juga dalam situasi yang terjadi berikutnya adalah kamu juga harus bisa untuk lebih memahami juga terkait dengan beberapa situasi-situasi yang kamu rasakan. Sehingga memang kalau bisa dikatakan saat ini kamu juga sudah mulai bisa untuk memahami juga dengan beberapa keadaan-keadaan yang luar biasa di dalam posisi diri kamu. Jadi emang saya rasa dalam situasi saat ini kamu sudah mulai bisa untuk merasakan adanya hal-hal baik dan juga merasakan adanya beberapa hal-hal yang terjadi di dalam posisi kamu secara menyeluruh. Jadi emang saya rasa dalam situasi yang terjadi kamu sudah mulai bisa untuk bertemu dengan segala kebaikan-kebaikan yang terus terjadi di dalam posisi kamu secara keseluruhan. Dan kemudian dalam situasi yang terjadi saat ini adalah kamu tidak usah terlalu cemas juga dengan beberapa masalah-masalah yang muncul saat ini. Karena apa? Kalau bisa kita katakan, kamu juga seharusnya bisa untuk lebih mensyukuri dengan beberapa situasi yang sempurna yang ada di dalam diri kamu. Kedewasaan kamu, pola pikir kamu, ini betul-betul bisa untuk memberikan situasi yang positif yang ada di dalam posisi diri kamu. Sehingga memang untuk kedepannya kamu juga nggak perlu ada kecemasan dan juga nggak usah perlu ada ketakutan-ketakutan yang terjadi di dalam diri kamu secara keseluruhan. Dan bagi yang belum berumah tangga, di sini kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur terkait dengan beberapa situasi yang kamu rasakan. Dan saya rasa di sini kamu juga harus bisa untuk lebih memahami juga
dengan beberapa keadaan yang baik dalam sisi hubungan asmara kamu. Nah, kurang lebih seperti ini situasi yang terjadi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.